1, 2, 3. Om, bisa dikenalin Om, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prayogi. Saya pemilik dari Hercules Farm Palembang. Om, hari ini kan mau bahas tentang murai batu Aryo Jeger Om. Bisa diceritain nggak Om, sejarah Aryo Jeger ini bisa di Om berapa lama sampai sekarang ini, bisa diceritain Om? Aryo Jeger sendiri saya beli dengan salah satu pemain lama, itu Lek Giman namanya. Itu tahun 2006 kalau nggak salah ya. Alhamdulillah sekarang di saya udah sampai 2020. Jadi kira-kira umur 14 tahun ya. Di saya 14 tahun. Dulunya belinya dari bahan hutan. Jadi ekornya patah, sayapnya patah, tapi saya rawat dengan pelan-pelan. Saya rawat dengan kasih sayang. Akhirnya dengan rawatan yang baik, benar, kita ngerti karakternya gimana. Akhirnya ada juga dari saya sampai sekarang. Waktu ini burung murai pertama Om apa bukan? Kebetulan Aryo ini adalah murai yang saya mainkan pertama kali. Pertama kali? Jadi dulu sempat berapa kali ngeluarin burung murai batu. Alhamdulillah juara di teman semua. Nah, tinggal Aryo ini yang belum saya mainkan. Akhirnya saya mainkan dengan sendiri. Nah, alhamdulillah prestasinya di saya alhamdulillah sudah banyak. Prestasinya apa aja Om sampai sekarang Om? Alhamdulillah dari tahun 2006 ya kalau nggak salah ya, dia muncul di lapangan. Alhamdulillah udah baik sekali untuk pialanya. Alhamdulillah untuk cup itu sering hat-trick, double winner. Alhamdulillah untuk di Palembang sudah lumayan dikenal teman-teman sekicau Palembang. Om, katanya bener nggak ini Aryo Jeger ini sudah ditawar lumayan mahal untuk daerah Sumsel, terutama daerah Palembang? Alhamdulillah sampai sekarang tawaran masih banyak ya. Walaupun Aryo Jeger di saya udah mau 14 tahun, tapi tidak pernah surut untuk tawaran untuk take over. Alhamdulillah dulu pernah ditawar dengan seharga Fortuner itu kalau nggak salah tahun 2015. Tapi saya tolak. Memang karena kenapa saya tolak? Karena memang dari tahun 2016 saya udah berpikir untuk buka penangkaran. Jadi Aryo Jeger saya tahan agar menjadi salah satu indukan di kandang bubuk saya. Kalau sampai sekarang Aryo Jeger sudah berapa kali ditangkarkan Om? Aryo Jeger ini agak lebih unik ya. Maksudnya burung yang tidak mau dipaksa untuk ditangkar. Jadi beberapa kali juga dia bunuh betina, hampir dua kali kalau nggak salah beli betina dia dibunuh sama dia. Jadi maunya tidak ditangkar terus, jadi ditangkar nanti istirahat dulu, nanti ditangkar lagi nanti diistirahat dulu. Nah itulah sifat Aryo Jeger yang sampai sekarang karakternya saya masih kuat sekali untuk masuk lapangan kayaknya. Kalau sekarang anaknya sudah berapa? Kalau Aryo Jeger, alhamdulillah untuk anak nggak banyak. Alhamdulillah sampai sekarang banyak ngeluarin betina. Kalau nggak salah betinanya itu yang di Bogor, di Bandung, Surabaya ya, itu ada 3. Untuk Palembang sendiri itu ada 5 dipegang, jadi 3, 5, 8, sekitar 12 ekor betina. Untuk jantan juga masih 3 jantan. Baru 3 jantan? Iya. Jadi totalnya berapa? 15 ekor trotolan. Ya, yang lain kan memang Aryo Jeger kan masih suka bunuh anak. Jadi memang saya belum dapat settingan yang pas selama 14 tahun ya untuk menangkap Aryo Jeger sendiri. Karena memang faktor Aryo Jeger adalah memang masih fighter sekali untuk masuk lapangan. Nah itu benar nggak Om? Katanya untuk anak Aryo Jeger itu sampai waiting list beberapa tahun nanti Om, benar nggak? Betul. Jadi alhamdulillah saya sampai sekarang agak kelabakan untuk menerima indenan. Bahkan saya hampir tiap hari banyak yang tanyakan
berapa harga anak, terus bisa nggak nunggu, udah saya tolak semua. Dari tahun lalu juga alhamdulillah sudah saya tolak, dan untuk saat ini mudah-mudahan sampai 2001 Agustus, jadi bulan 8 Agustus 2001 saya masih tolak untuk diberikan Aryo Jeger. Sudah berapa orang Om yang waiting list menunggu anakan Aryo Jeger? Kalau sekarang mungkin 20-30 orang ada kali. Jadi walaupun anaknya sedikit lebih mahal dari trotoar lain. Berapa Om? Untuk trotoar jantan 10 juta, untuk trotoar betina 15 juta sampai 25 juta. Kenapa bisa beda Om? Mahal lebih yang betina daripada jantan? Disinilah kadang-kadang pemikiran para pemain dalam peternak. Kalau pemain kan hanya memikirkan jantannya saja, tapi kalau peternak yang betul-betul peternak, dia akan memikirkan bagaimana mendapatkan terah betina yang bagus. Nah itulah kenapa terah betina yang bagus sudah pasti mahal. Karena apa? 80% trotol itu adalah darah betina. Jadi betul-betul terah betina akan sampai ke trotol jantan. Oke. Kalau untuk sekarang ini berarti sudah berapa tahun Om? Dari pertama di Om sampai ditangkarkan sekarang sudah berapa tahun? Kalau dulu saya beli itu baru dapat dari hutan sekitar umur 1 tahun. Kalau sekarang sudah berarti 2020 ya, hampir 14 tahun. Ya, jadi Aryo Jeger sekarang usianya udah 14 sampai 15 tahun. Kalau ditangkarkannya sudah berapa tahun? Ditangkar dari tahun 2016 sampai sekarang, berarti sudah mau 5 tahun. Untuk sekarang kan Aryo Jeger lebih fokus ke ternak Om. Kenapa nggak mau diturunkan ikut lomba atau gimana? Memang ada rencana. Jadi ada rencana membuat Aryo Jeger sendiri untuk lomba. Tapi memang saya sekarang kan memang fokus usaha. Jadi memang waktu saya luangkan untuk lomba itu sedikit sekali. Tapi saya akan berusaha buat turunkan lagi Aryo Jeger. Mungkin minimal di Lapres lah. Ya mudah-mudahan kalau ada yang cup yang sesuai, yang saya bisa menjangkau, saya akan turun kembali ke Aryo Jeger. Boleh dibilang kan Aryo Jeger ini murai batu legend di Palembang, terutama Sumsel Om ya. Mungkin kan kayak teman-teman penghobi murai kan kangen dengan aksinya itu kan. Nah itu gimana Om? Saya berterima kasih sekali. Banyak sekali permintaan dari ketua IO, teman-teman pemula, teman-teman senior, Bang, kapan nih Aryo Jeger turun kembali? Nah itu buat saya kehormatan sekali buat saya untuk kembali bawa Aryo Jeger ke lapangan. Karena apa? Ingin menunjukkan bahwa murai batu yang telah lama tidak main bisa kembali berada di podium asal rawarannya itu dilakukan dengan baik dan benar. Walaupun murai batu sudah ditangkarkan. Memang bisa ngefek itu Bang, kalau sudah ditangkarkan itu lomba agak kurang bagus lagi atau ya, betul. Jadi sebenarnya balik lagi ke perawatan masing-masing. Jadi kadang-kadang penangkar tidak maksimal untuk merawat indukan. Itu artinya misalnya ada ekstra puding yang jarang sekali dikasih. Sementara kan yang namanya hutan murai batu di hutan itu senang sekali yang namanya variasi makanan. Jadi intinya semakin kita rawat dia dengan variasi makanan yang berbeda-beda, yang bergizi, sampai kapanpun murai batu bisa turun ke lapangan. Om, sejak corona ini kan lomba sudah dimulai Om. Nah, tanggapan Om tentang lomba ini, terus tentang pemain murai batu di Palembang khususnya, terus dia di Sumsel, ini gimana Om? Apa ada peningkatan atau gimana? Kalau menurut saya luar biasa ya. Jadi pemain Sumsel ini adalah salah satu kota yang dipenuhi dengan pemain-pemain yang kalau saya bilang pemain baru, pemain lama yang masih sangat aktif untuk main. Apalagi sekarang kan lombanya tiap hari.
Gantangan juga ada yang malam kan, tapi berhubung corona sekarang itu dibatasi sampai maghrib. Tapi untuk antusias makin banyak, kalau menurut saya makin banyak yang berminat untuk menggantang burung murai batu. Jadi peminatnya itu semakin hari, semakin bulan, semakin tahun sangat banyak. Jadi untuk persaingan murai batu sendiri luar biasa. Jadi sekarang makin banyak murai-murai mewah yang sudah mulai berdatangan di lapangan. Kalau Om sendiri mantau-mantau enggak Om untuk murai batu di Palembang ini? Perkembangannya gimana? Alhamdulillah kan memang saya kan sering sekali berinteraksi dengan teman-teman yang pemula, yang senior, yang baru belajar main. Dan sekarang kita kan media juga udah luas, jadi benar-benar kelas-kelas murai batu memang sudah seperti kelas neraka ya kalau dibilang. Karena persaingan itu semakin hari itu bukan naik turun, tapi naik terus. Jadi untuk murai-murai batu yang dikatakan yang istimewa, yang mewah, udah baik sekali sekarang. Jadi kalau menurut saya untuk Sumsel sendiri udah banyak sekali murai-murai yang luar biasa. Kalau untuk peternaknya sendiri gimana Om? Apakah ada peningkatan dari sebelumnya? Terus kualitas produk peternak gimana? Alhamdulillah sampai sekarang kalau saya perhatikan tiap bulan itu ada 2 sampai 3 peternak yang mulai berusaha untuk menjadi peternak. Jadi mereka yang tadinya pemain jadi peternak. Yang peternak kadang-kadang tetap jadi peternak, bahkan tambah kandang. Jadi kalau menurut saya peternakan murai batu itu sekarang makin banyak. Nah, jadi untuk kualitas, kalau saya pribadi untuk kualitas memang murai-murai batu yang ada di Palembang cukup ya, lumayan kualitasnya. Tapi saya balikkan lagi kepada penangkar, bagaimana mereka melakukan atau melakukan perkawinan burung-burung yang apakah burung juara atau burung tidak. Jadi semakin bagus indukannya, otomatis semakin bagus kualitasnya. Ada saran nggak Om untuk pemain murai batu pemula? Karena saya dulu lama jadi pemula, nah ini saya ceritakan kembali agak kisahnya ya. Jadi pemula itu kan otomatis yang mulai pemula kan kita harus punya budget yang cukup, cari murai batu yang bagus, tapi budgetnya sederhana. Kadang-kadang di situ batinnya bergejolak. Nah, jadi batin bergejolak, dompet pun sama. Jadi apabila kepengen murai-murai yang bagus dengan kualitas yang bagus, kalau kepengen cari gaco-gacoan, kalau saya pribadi saya sarankan untuk pemula, carilah ke peternak atau produk peternak yang memang sudah teruji kualitasnya. Itu saran saya. Terus pada saat berada di tempat peternak yang menurut kawan-kawan pemula-pemula cukup berkualitas, lihat dulu indukannya. Jadi indukan itu sangat penting karena indukan kan bisa jadi salah satu faktor penentu untuk bagaimana bagus dan baiknya kualitas protolan. Ini kan burung Ari Jeger ini kan burung bagus ini Om. Nah, kalau untuk perawatan, untuk makanan, untuk pakannya, vitaminnya itu pakai apa Om? Alhamdulillah sampai sekarang saya masih mempercayakan produk ini kepada Nanjung 105. Ya. Jadi Nanjung 105 sampai sekarang Ari Jeger tetap pakai. Kenapa Om? Alasannya kalau menurut saya simpel sekali. Burung menjadi lebih sehat. Kok sehat sih? Nah ini kan di dalam Nanjung 105 ini dia ada ekstrak buah. Jadi selain buah merah Papua, terus dia punya biji anggur, terus juga dia mengandung belalang dan jangkrik. Jadi betul-betul makanan jadi lebih lengkap. Jadi kita tidak perlu khawatir apabila kita kekurangan ekstrak food lainnya. Nah terus juga pada saat burung jatuh sakit, terus
burung tidak fit, terus burung juga tidak nafsu makan. Nah, ini solusinya nih. Jadi solusi untuk burung-burung yang memang kadang-kala burung tidak fit karena faktor cuaca. Kalau vitamin untuk minumnya apa? Nah, kalau saya untuk makan saya pakai Nanjung 105. Tapi kalau untuk minum saya lebih cenderung ke Ebot Fit. Jadi alhamdulillah sampai sekarang satu hari saya tetes 1 sampai 2 tetes untuk satu hari ini. Sudah berapa lama Aryo Jeger pakai Om? Kalau Ebot Fit dari tahun 2000 pertama awal ya saya punya Aryo Jeger itu udah dari awal Ebot Fit. Jadi tapi kalau Nanjung ini kalau nggak salah saya pakai 4 tahun belakangan ini. Jadi 4 tahun ini alhamdulillah saya pakai untuk harian, untuk pakan lombanya saya pakai Nanjung 105. Kalau rawatan harian Aryo Jeger itu gimana? Untuk rawatan harian cukup simpel ya, sederhana sekali. Jadi Aryo Jeger setiap Senin dan Kamis saya masukin umbaran. Jadi saya masukin umbaran, saya biarkan saja. Jadi tidak perlu diusir. Jadi Aryo Jeger Senin dan Kamis masuk umbaran dari pagi sekitar jam 7 sampai jam 4 sore. Setelah jam 4 sore nanti saya masukkan ke dalam kandang bulat dan saya produk. Untuk makan sendiri sudah tahu saya pakai Nanjung 105. Nah, tapi saya bantu dengan 1 sendok roto untuk tiap hari. Air putih wajib ganti tiap hari. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Jadi air putih wajib ganti tiap hari. Gunakan air mineral yang baik. Kalau untuk mandinya gimana? Kalau saya mandi Aryo Jeger cukup di umbaran saja. Jadi rawatan hariannya Senin Kamis Aryo Jeger mandi di dalam umbaran. Karena lebih sebenarnya itu lebih luas dan lebih senang. Jadi pelepas stres. Kalau bahasa itu dia lepas stres, lepas penat untuk murai batu.